berlatar pada tahun 1160 SM di suatu daerah yang bernama Fadaan Arab yang terletak di negara Babilonia. Diawali dengan memperlihatkan Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing-kambing peliharaannya di saat ia sedang menggembala kambing. Ia melihat ada beberapa orang yang sedang menuju kastil atau tempat penyembahan di tempat tersebut. Lalu ia pun berjalan ke depan kastil tersebut. Nabi Yakub berdiri di depan kastil tersebut. Di dalam kuil terlihat ada seorang wanita yang sedang berdoa untuk kesembuhan bayi yang ada di tangannya. Ia berdoa kepada berhala yang bernama Asitar yang menurut mereka adalah Tuhan mereka. Di malam harinya, Nabi Yakub berkhotbah di depan kaumnya. Ia berbicara bahwa mereka hidup di zaman di mana malaikat sujud kepadanya, dan juga ia membawa kitab yang patut mereka imani yang sekarang kita sebut dengan Al-Quran. Di sela pembicaranya tersebut, masih saja ada orang yang tidak percaya kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada orang tersebut, patung Asitar itu yang menciptakan mereka atau mereka yang diciptakan oleh Asitar? Mendengar pertanyaan tersebut, orang-orang yang ada di sana akhirnya mulai percaya kepada Nabi Yakub. Tapi masih saja ada orang yang tidak mempercayainya. Lalu Nabi Yakub bilang bahwa Allah telah memberinya rahmat dan telah menyempurnakanmu. Lalu Nabi Yakub mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Dan tak lama kemudian pasukan datang. Tak berselang lama dating pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan. Dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkarannya Nabi Yakub maka warga Fadan mengalami pacekil dan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashtar terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashtar. Ia dihukum dengan diikat di sebuah tiang. Lalu ia diarak dan mau dibakar di hadapan warga. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu, namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu. Karena warga itu adalah musuh bagi Ashtar. Lalu Nabi Yakub mengatakan, "Kenapa kalian tidak menang aku?" Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub, karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Lalu Nabi Yakub mengatakan kalau begitu, semua kerabat Panglima yang menghina dewa tidak akan ditangkap. Mendengar hal itu pendeta itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nabi Yakub untuk dibakar. Lalu tak berselang lama, datang sang Panglima yang menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu, karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut berita itu pun akhirnya melepaskan warga itu. Dan warga itu mengucapkan terima kasih kepada Nabi Yakub. Setelah bertahun-tahun Rael tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Lalu Panglima Fadan memerintahkan seorang warga untuk memanggil Nabi Yakub agar segera pulang. Dikarenakan Rahil akan segera melahirkan. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Tak berselang lama datang warga Fadan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya, dan Nabi Yakub akhirnya langsung pulang. Mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri Yakub yang bernama Bila. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahul dan anaknya nanti ketimbang ketika istrinya dan anak yang lain, Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan, tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemas. Bidan itu pun hanya bisa pasrah, karena jika seseorang yang sedang akan melahirkan pingsan, Nabi Yakub berdoa sampai larut malam. Di rumah Panglima, Fadan mengalami gelisah. Sampai ada yang menyuruh Panglima Fadan untuk minta bantuan kepada bidan yang pandai. Lalu Panglima Fadan akhirnya pergi untuk mencari bantuan kepada penyembah patung Asitar. Penduduk mulai ada yang membicarakan bahwa Nabi Yakub telah dikutuk oleh dewa mereka. Tak berselang lama penyembah patung Asitar itu datang untuk membantu Rahil. Namun Nabi Yakub menolak bidan tersebut. Menurutnya, Rahil hanya membutuhkan Allah saja. Lalu sebelum penyihir itu pergi, ia bilang kalau Rahil akan terkena kutukannya. Di situ Panglima Fadan mengancam Nabi Yakub kalau putrinya sampai celaka. Dan season 1 selesai. Sampai sini, lanjut di video selanjutnya.